Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahur memiliki banyak sekali hikmah dan keutamaan. Rasulullah pernah bersabda, "Sahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat berkah." Dengan sahur, kita memperoleh kekuatan fisik dan spiritual untuk menjalankan ibadah puasa seharian penuh. Selain itu, sahur dapat memperkuat silaturahmi antar sama muslim. Sahur bersama keluarga atau teman menjadi momen yang berharga untuk berkumpul dan meningkatkan rasa persaudaraan. Karena itu, marilah kita manfaatkan waktu sahur dengan baik. Nah, berikut adalah 7 keutamaan dalam makan sahur. Yang pertama, memenuhi perintah Rasulullah. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa sahur itu merupakan berkah. Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya yang telah mentaati Rasul Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 71, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapati kemenangan yang sangat besar. Yang kedua, sahur membedakan umat Islam dengan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah pada waktu makan sahur. Ini berarti bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu barok dari orang kafir. Artinya, kita tidak loyal pada mereka karena puasa kita dibedakan dengan orang kafir. Kemudian, hikmah yang ketiga adalah membuat fisik kita lebih kuat menjalani puasa. Imam Nawawi menyatakan barokah sahur sangat jelas karena kita sudah mulai untuk meningkatkan fisik, mulai dari kita nantinya akan dibersihkan dari detoksifikasi atau membersihkan diri dari zat-zat yang berbahaya. Selain itu, sahur juga dapat mencegah dehidrasi karena penting sekali untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Setiap hari, tubuh membutuhkan sekitar 2 liter air. Sehingga selama bulan Ramadan ini, dengan kesempatan yang terbatas, karena adanya sahur, sehingga kita akan terjaga dari dehidrasi, karena kebutuhan cairan kita tercukupi. Sahur juga dapat meningkatkan kinerja otak kita. Nutrisi yang diperoleh dari sahur memberikan energi yang dibutuhkan untuk otak, sehingga aktivitas kita secara efektif sepanjang hari akan terpenuhi. Ini membantu kita dalam menjaga fokus kita dalam bekerja, kemudian konsentrasi, dan kemampuan mengingat selama beraktivitas, termasuk dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dan ibadah. Yang keempat, mendapat sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Karena disebutkan bahwa sahur itu merupakan berkah. Janganlah kalian meninggalkan walaupun hanya seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hikmah yang kelima adalah sahur adalah waktu yang diberkahi. Jadi ketika waktu sahur, Allah Subhanahu wa taala turun melihat dari langit ke dunia. Sebagaimana HR Al-Bukhari dan Muslim, Rabb kita, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Maka Allah akan mengabulkan di waktu-waktu yang sangat diberkahi. Hikmah yang keenam adalah sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang beristighfar pada waktu itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Antara lain sebagai berikut. Quran Surat Ali Imran ayat 17. Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, maka akan diberikan ampunan. Dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Selanjutnya adalah berkah yang ketujuh. Antara lain mendapat keutamaan menjawab adzan subuh dan sholat subuh berjamaah. Orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab adzan sholat subuh dan juga bisa mendirikan sholat subuh di waktu secara berjamaah. Ini merupakan kebaikan yang sangat banyak, yaitu mengawali pagi dengan sholat subuh berjamaah. Orang yang subuh berjamaah mendapat jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian 7 keutamaan sahur yang bernilai ibadah jika kita niatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itulah waktu terbaik adalah mengakhiri sahur hingga menjelang waktu subuh. Sehingga sahur pada waktu mengakhirkan merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh agama. Karena
Barokah sahur ini dilakukan oleh umat Islam selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saat sahur, umat Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat memberikan energi dan nutrisi yang cukup dalam menjalankan ibadah puasa hingga berbuka. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.